Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid An-Nur rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa curahkan kepada Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-shabirin. Wa'tasimu wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mohon pertolonganlah kamu sekalian dengan sabar dan dengan sholat. Maka sesungguhnya sholat itu sangat berat, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk adalah orang yang yakin bahwa nanti akan bertemu Allah. Itu alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Jadi orang khusyuk, orang yang sholatnya khusyuk, orang yang ibadahnya khusyuk, itu adalah orang yang yakin bahwa sholatnya atau ibadahnya itu hanya karena Allah. Lah, kemudian kita melanjutkan. Saya yakin ada hubungannya dengan apa yang dibaca oleh Mas Duta tadi, yaitu surat Al-Bayyinah. Kemarin sudah saya jelaskan sampai kepada wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Jadi kita ini sebagai manusia ciptaan Allah tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah. Jadi kita semua ini tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi sejak manusia diciptakan, sejak sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu atau diperintah menjadi seorang nabi, itu bahwa manusia itu tidak diperintahkan oleh Allah kecuali beribadah hanya kepada Allah, yaitu mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah, dan mendirikan sholat. Jadi sebetulnya sholat ini sudah sejak zaman sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi. Manusia yang iman kepada Allah itu menjalankan sholat dan membayar zakat.
Dari mana mereka tahu? Yaitu dari para nabi-nabi yang menerima wahyu. Inilah kondisi umat manusia sebelum Rasulullah menjadi nabi sampai Rasulullah diangkat menjadi nabi. Makanya Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Jadi Rasulullah itu sifatnya hanya melanjutkan dan menambahkan. Kalau dulu zaman sebelum Rasulullah juga ada sholat, kemudian zaman Nabi setelah diutus juga ada sholat. Buktinya apa? Buktinya ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, beliau mengimami para nabi menjalankan sholat. Sementara sholat yang kita kerjakan ini belum diterima oleh Allah karena waktu itu Rasulullah baru Isra dan belum Mi'raj. Sholatnya bagaimana? Ya, sholatnya para ulama mengatakan bahwa sholatnya adalah 2 rakaat di waktu pagi dan 2 rakaat di waktu malam. Jadi persoalan sholat ini sangat penting, baik itu pada zaman dulu sebelum Muhammad menjadi Rasul atau sampai sekarang hingga Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Maka sholat ini bagian dari ibadah yang harus kita kerjakan dengan khusyuk. Kekhusyukan itu harus dibantu, yaitu dengan memahami bacaan-bacaan sholat. Di antaranya adalah surat yang kita kaji hari ini. Seluruh ibadah wa ma umiru illa liya'budullah. Seluruh apapun kegiatan kita itu tidak mungkin keluar dari apa yang dinamakan perintah nomor 1. Nomor 2 yaitu larangan. Yang nomor 3 adalah al-mubahat. Jadi kita itu setiap langkah itu pasti terjebak, istilahnya terjebak dengan apa itu yang kita lakukan, sebuah perintah atau ini sebuah larangan. Maka harus kita hindari apa ini yang tidak bagian dari perintah dan tidak bagian dari larangan. Jadi ada ma'murat, ada al-manhiyat, ada al-mubahat. Dan ini adalah semuanya adalah ibadah. Ini namanya adalah ibadah. Selama itu kita kerjakan mukhlishina lahuddina hunafa, yaitu selama itu kita kerjakan dengan ikhlas karena Allah, dengan ikhlas karena menjauhi larangan, takut kepada sanksi Allah, dengan mengerjakan yang mubah karena ini kita kerjakan dengan niat supaya ini menambah kekhusyukan di dalam kita beribadah. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian dilanjutkan yaitu innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Agar kita ini menjadi seorang hamba Allah, maka kemudian diberikan satu peringatan. Peringatannya ada 2.
yaitu satu peringatan, nomor dua himbauan. Satu, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Jadi ayat ini sebenarnya sebuah peringatan atau sebuah enggar agar kita ini menjadi seorang hamba yang semata-mata hanya beribadah kepada Allah, tidak memusyrikan Allah seperti manusia lain yang dari ahli kitab atau dari orang yang memusyrikan Allah. Jadi ini adalah sebuah peringatan, bukan sebagai ayat pembalasan bagi orang kafir, tetapi ayat ini kita baca agar kita waspada di dalam hidup ini, tidak menjadi orang yang diancam oleh Allah, yaitu innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Sesungguhnya orang kafir dari ahli kitab dan dari orang musyrik itu fi nari jahannam, nanti itu di neraka jahannam. Kalau kita baca ini tentu kita akan menghindar. Menghindar dari mana? Menghindar dari kegiatan-kegiatan orang yang dikatakan oleh Al-Quran sebagai orang kafir, yaitu orang yang mengkufuri nikmat, orang yang tidak mengerjakan perintah yaitu ibadah hanya kepada Allah, orang yang memusyrikan Allah, itulah orang yang tidak mengerjakan sholat, orang yang tidak membayar zakat. Itu sebagai peringatan agar kita sebagai orang yang mukmin menjalankan perintah-perintah Allah dengan ikhlas karena Allah. Kemudian dilanjutkan yaitu sebagai bisyarah, yaitu kabar gembira. Kalau kita ini bisa menghindar dari perilaku orang kafir, maka innalladzina amanu wa amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang mengamalkan amal soleh, mereka itu adalah khairul bariyah, yaitu sebagus-bagus ciptaan Allah dari tanah. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah dari tanah. Dan kalau kita ini beriman dan beramal soleh, maka kita ini termasuk khairul bariyah. Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa seorang ulama dari Iskandaria namanya Syekh Yasin Rusdi menjelaskan, menerangkan ini, bagaimana ini memberi makna atau menafsirkan dua ayat ini yang beriringan. Beliau mengatakan bahwa manusia ini, kita semua ini, dan orang-orang yang di sebelah sana itu, nanti ketika mati dikubur, kemudian diperlihatkan. Nanti, bukan sekarang. Dan sekarang kita baca ini supaya ada pemandangan atau supaya ada gambaran, supaya ada masukan, sehingga kita dalam hidup ini
berhati-hati, karena nanti ketika kita ini meninggal dan dikubur, kemudian Allah tunjukkan, pertama adalah ditunjukkan dengan neraka, fi nari jahannam khalidina fiha abada, ulaika hum syarrul bariyah. Ditunjukkan neraka. Maka orang-orang mukmin tentu merasa sedih, orang-orang kafir juga merasa sedih. Kemudian setelah itu ditunjukkan kepada surga. Orang-orang mukmin senang, orang-orang kafir merasa sedih. Pada saat itulah Allah berfirman, sesungguhnya orang kafir tempatnya bukan ini, yaitu tempatnya ada di neraka jahanam, dan sesungguhnya orang mukmin tempatnya di surga. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang mukmin yang mengamalkan amal soleh, mereka itulah khairul bariyah, sebaik-baiknya ciptaan Allah. Jazaa'uhum, balasannya mereka, jazaa'uhum. Terusnya gimana, Mas? Inda rabbihim, balasan mereka di sisi Allah. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin, surga Aden. Surga Aden itu apa? Aden itu maknanya yang terus menerus. Jadi surga Aden, surga yang terus menerus, tidak ada hentinya. Jannatu adnin, tajri, di bawahnya mengalir, tajri mengalir, min tahtiha, di bawahnya mengalir al-anhar, yaitu sungai, yaitu mengalir air. Di sini dikatakan sebenarnya yang mengalir itu air, bukan sungai, tapi itu hanya bahasa isti'arah, yang seperti orang bilang, inilah sering kata-kata itu ada dalam bahasa kita, ya. Jadi yang mengalir itu airnya, bukan sungainya, itu loh. Di dalam Al-Quran, tajri min tahtiha al-anhar, sungai-sungai. Jadi ada dalam Al-Quran kadang-kadang itu jannat tajri tahtaha, tapi ada kadang-kadang tajri min tahtiha, ada minnya. Ini menunjukkan bahwa di surga bagi orang yang khusyuk sholatnya itu balasan mereka adalah surga Aden, surga yang selama-lamanya tidak pernah ada khawatir putus. Kita ini kadang-kadang kalau dapat nikmat itu ada ketakutan, apa itu, sampai kapan ini ya nikmat ini ya Pak Dokter ya, kan gitu. Lah di surga itu, surga Aden itu surga yang tidak ada putusnya, dan sungai yang mengalir di bawahnya itu pun tidak ada putusnya. Maka dikatakan jannat min tahtiha, jannatu adnin min tahtiha, bukan jannatun tajri min, bukan jannat tajri tahtaha dengan tanpa min.
Karena gini, kalau kita ini melihat sungai mengalir di bawah kita ini, di bawah rumah kita ini, kadang-kadang pun dibayangi perasaan apa ini akan terus menerus mengalir air ini yang ada di rumah saya. Ya enggak, Pak? Lah, karena sungai mengalir kan dari arah jauh. Tajri tahtaha. Sungai mengalir itu dari arah jauh, mengalir di depan rumah kita. Tentu akan masih dibayang-bayangi. Apa ini akan selamanya? Tidak juga. Bisa jadi yang di sana ditutup, sudah tidak lagi ada mengalir di depan rumah kita. Maka di sini tajri min tahtiha, ini adalah menunjukkan bahwa sungai yang mengalir itu min tahtiha, yaitu dari bawah ini, yang tidak akan ada putus-putusnya. Itulah pahala orang yang sholatnya khusyuk, orang yang ibadahnya karena Allah. Untuk itu kajian kita ini barangkali akan membantu kekhusyukan kita di dalam sholat, yang karena kita akan mengetahui meskipun sedikit, paling tidak bisa membayangkan ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, bisa membayangkan dan sekaligus ini membuat kita ini khusyuk, karena di dalam sholat hanya membayangkan firman-firman Allah, menganalisa dan memaknai firman-firman Allah. Memang sulit kalau kita memahami Allah. Untuk membayangkan Allah itu tidak mungkin, tetapi membayangkan nikmat-nikmat Allah, membayangkan firman-firman Allah, itu bisa kita usahakan, yaitu dengan apa? Yaitu dengan memahami kalamullah, firman-firman Allah. Kalau kita tidak mau memahami, lantas siapa yang ingin memahami kalau bukan kita sendiri? Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.